Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi tsumma istaqim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa sudah melaksanakan som Ramadan kita pada hari ini, hari ke-25 di penghujung daripada Ramadan kita tahun ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, baik umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita, dan kemampuan kita untuk berlaga di ujung perlagaan tahun ini, sehingga kita insya Allah semua menjadi pemenang. Kita semua sukses menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah Allah berikan kepada kita apa yang dijanjikan akan merupakan penghapusan dosa-dosa kita, dan insya Allah akan dilahirkan kembali oleh Allah SWT sebagaimana janjinya, seperti dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci bersih, dinolkan kembali argonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Idul Fitr, Allah membanggakan kepada para malaikat ketika umat Islam, baik lelaki maupun wanita, anak-anak, hatta kaum wanita yang datang bulan dalam keadaan udzur, disunahkan untuk nanti datang ke lapangan untuk menghadiri di dalam syiar hari kemenangan Idul Fitr, yang merupakan satu syiar yang Allah memberikan satu kabar gembira kepada para malaikatnya, yang menjadi saksi bahwa Allah mengampunkan segala dosa-dosa umatnya. Dengan penuh kebanggaan, malaikat pun juga merasa senang ketika Allah mengumumkan demikian. Dan kemudian kembalinya kita dari lapangan sholat Id atau dari masjid, maka insya Allah kita diberikan oleh Allah SWT satu, yaitu keridhaannya. Dengan syarat insya Allah kita ketika di dalam amalan kita di bulan Ramadan ini, baik di siang hari maupun di malam hari, hablum minallah dan hablum minannas, kemudian pasca daripada Ramadan yaitu Syawal, artinya peningkatan, kita niat sama-sama untuk istiqomah, konsisten. Ada peningkatan di dalam bulan Syawal, artinya peningkatan, kemajuan, kemantapan, terbawa terus, sehingga insya Allah apa yang Allah janjikan tujuan daripada Ramadan kita adalah menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah aim ataupun goal, tujuan kita Ramadan di tempat satu bulan lamanya, untuk supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang mulia. Karena manusia Allah standarkan adalah yang paling mulia dalam paling dekat kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kita, dimanapun kita, walaupun seperti mana contoh Bilal radhiyallahu anhu, orang Afrika hitam, budak, tetapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suara terumpahnya Allah dengar sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih hidup tetapi sudah pasti dijamin calon ahli surga. Sebaliknya orang tidak takwa, bahkan sombong, menolak daripada kebenaran, yaitu paman Rasulullah SAW sendiri, dia orang Arab Quraisy, sedarah dengan Rasulullah SAW, menolak ajaran Rasulullah SAW ketika di Bukit Sofa, keluarganya semua dikumpulkan, tetapi malah pamannya menentang, menolak dengan sombong. Celaka engkau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami? Maka ketika itu Allah turunkan satu surat yang artinya dua, itu Al-Lahab atau Al-Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Masih hidup sudah pasti calon ahli neraka jahanam.
Inilah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah istiqomahkan kita sampai kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khatib Jumat tidak bosan-bosannya menyampaikan untuk dirinya pribadi dan untuk semua jamaah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya itu juga. Maksudnya apa? Supaya kita sampai garis finish, tunduk patuh, taat kepada aturan Allah SWT. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan atau sampai mati. Tidak boleh kita berhenti sebelum garis finish. Hadirin, dalam perlagaan pertandingan, saat-saat akhir adalah saat-saatnya dikatakan krusial. Saat-saatnya tidak boleh kita lengah. Terutama kita sekalian, jangan sampai terbawa kepada kelengahan, persiapan hari raya, apalagi mudik dan sebagainya. Jangan sampai mengendorkan daripada amalan-amalan kita, baik kita di tempat kita maupun dalam perjalanan. Nanti kita sudah sampai di kampung kita untuk berbahagia dengan orang tua, dengan saudara, dengan sanak kerabat. Tetap kita bagaimana istiqomah di dalam keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku jawaban ataupun satu poin yang aku tidak perlu tanya kepada orang lain." Simpel saja Rasulullah SAW mengatakan, "Amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah. Simpel saja, Rasulullah SAW tidak memberikan dalil-dalil yang panjang. Karena dikatakan dalam satu mafhum hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada amalan hambanya walaupun sedikit tapi ikhlas. Demikian juga wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman. Setelah diberikan nasihat yang panjang, beliau menambahkan, "Wahai Mu'adz, beramallah kepada Allah walaupun sedikit tetapi ikhlas mencukupi bagimu." Mencukupi bagi kita, ikhlas. Karena walaupun kita beramal sekecil biji sawi atau sekecil daripada kurma, maka akan diberikan lipatan ganda sebesar gunung Uhud emas. Tapi walaupun sebesar gunung emas tapi tidak ikhlas, tidak istiqomah, maka sia-sia, dikatakan hambaan manthuro, seperti mana debu yang tertiup angin, sia-sia. Wa iyadzubillah. Maka oleh sebab itu sekalian, kita seperti ada pepatah ataupun satu judul lagu, kemesraan Ramadan jangan cepat berlalu. Kalau telah tiada baru terasa. Kita akan menyesal sekalian, Ramadan sudah akan meninggalkan kita begitu cepat, kurang 5 hari lagi. Kita jangan seperti anak kecil berbahagia, berpesta pora, nanti 1 Syawal halal bihalal, ujungnya jadinya haram biharam. Apa itu? Masjid kecil jadi menangis, kosong. Mungkin bisa jadi turunnya di hari Jumat, hari raya, kemana-kemana kita, tetapi kemudian kita tidak datang ke masjid lagi. Seperti mana? Tapi insya Allah bukan jamaah Hakim dan sekitarnya, itu jamaah di dekat-dekat Niroro Kidul bagian selatan, kira-kira begitu. Kita harapkan insya Allah jamaah kita ini sini yang kompak, yang terus meningkat, yang semakin mantap, dan insya Allah terbawa di pasca Ramadan, yaitu Syawal, artinya peningkatan. Allah SWT akan mantapkan keyakinan kita kepada Allah SWT dan istiqomah. Demikian dan sekalian, sebagaimana Imam Ghazali rahmatullahi alaih gambarkan, istiqomah itu bagaikan air yang turun daripada talang. Dia bisa merubah daripada batu yang keras menjadi berlubang, bahkan bisa merubah warna. Bisa berubah warna, ada keputih-putihan, bahkan bisa berlubang. Itu padahal tetesan yang begitu kecil, tetapi terus menerus. Bukan satu ember dituangkan, dia tidak berbekas, tidak berubah. Maka sekalian kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada amalan hambanya walaupun sedikit, tetapi terus menerus dikerjakan, istiqomah. Seperti mana istiqomah Allah memberikan kepada kita nafas, oksigen. Terus menerus kita tidak berhenti-berhenti. Apa kiranya kalau berhenti 1 menit, hari sekalian, maka akan sesak kita dan keterusan kita akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana selalu kita bersama Allah di mana saja kita berada. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Sendiri, di rumah, bersama keluarga kita, di tempat kerja, di jalan, dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan bagaimana, sehat, sakit, tetap kita takwa kepada Allah. Tetap dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Man wajadani abdi wajada kulla syai'." Siapa yang mendapati aku, kata Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. "Wa man wada'ani abdi wada'a kulla syai'." Dan barang siapa yang kehilangan aku,
maka dia adalah akan kehilangan segala-galanya. Hadirin, ada satu kejadian, dan ini merupakan tamsil yang baik di abad 9 daripada abad Hijriah atau abad Masehi. Di Irak, satu kekuasaan muslim dipimpin oleh Mahmud Al-Ghazwani, seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan alim. Negaranya makmur, gemah ripah loh jinawi. Ketika itu sekalian, terjadi sesuatu kejadian. Dalam satu riwayat, Sultan Mahmud Al-Ghazwani dia mempunyai satu hamba sahaya yang menjadi asistennya ataupun pembantunya, yang dekat sekali hubungannya dengan Sultan Mahmud Al-Ghazwani. Bahkan selalu banyak waktunya dihabiskan bersama hamba sahaya tersebut, namanya Ayas. Ayas selalu bercanda dengan Sultan tadi, dan banyak waktunya dihabiskan Sultan pemimpin yang paling tinggi dengan orang yang paling rendah. Bercanda, ketawa-ketawa dan sebagainya, sehingga menjadikan orang-orang di sekitarnya, orang atasan siapa saja, menjadi setengahnya iri hati. Kenapa raja menghabiskan waktu dengan orang bawah, wong cilik, kira-kira begitu. Kemudian ada semacam surat kaleng disampaikan kepada raja. Setelah dibaca, maka raja tidak menjawab dengan kata-kata, kecuali dia memberikan semacam sayembara. Dikumpulkan semua isi kerajaan di balairung ataupun di tempat berkumpulnya daripada isi kerajaan tersebut. Semacam hall, kira-kira begitu. Kemudian Sultan duduk di kursi tempat biasanya dia duduk, sementara Ayas di bawah, dan kemudian menyampaikan kepada apa mereka yang ada di kerajaan itu dengan satu sayembara. Disilahkan siapa yang ada di sini, silahkan memegang dan mendapatkan apa yang ada di dalam kerajaan tersebut, benda-benda. Siapa yang bisa memegang dan siapa yang memegang tersebut, dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Maka sekalian kita bisa bayangkan, ketika itu masing-masing orang dengan persepsinya sendiri-sendiri, apa yang dia lihat isi kerajaan, ketika diberikan aba-aba, 1, 2, ketika keadaan sunyi senyap, ketika hitungan ketiga sekalian kita bisa memahami, menjadi berebut dan berantakan isi daripada balairung tersebut atau hall tersebut. Saling pukul memukul, saling berebut, saling caci mencaci, sehingga tadinya tempat yang bersih, tempat yang tertata rapi, menjadi berantakan, bahkan menjadi pecah belah. Saling berebut, ada satu benda yang direbut orang banyak, dan semuanya dalam keadaan gaduh, ricuh dan sebagainya. Sementara Ayas tetap duduk di samping raja dalam keadaan geleng-geleng, tidak mengikuti apa yang ada kepada kebanyakan orang yang ada di balairung tersebut. Ketika sudah selesai dalam keadaan begitu hiruk pikuk, maka kemudian Sultan Mahmud menyampaikan cukup. Dan kemudian mereka dalam keadaan masih ngos-ngosan, dalam keadaan berdarah-darah dan sebagainya. Beliau bertanya kepada Ayas, yang dikatakan sebagai orang kecil, wong cilik, tetapi mempunyai pemikiran yang brilian, yang sehingga raja pun simpati kepadanya, Sultan tadi simpati kepadanya. Dan sekarang giliran dia bertanya kepada si Ayas, wahai Ayas, kenapa kamu tidak mengikuti seperti mana orang-orang lain? Ayas walaupun dia orang cilik, dia sebagai macam pembantu kira-kira demikian, dia mengatakan, wahai Sultan yang bijak, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bahlul, mereka adalah orang-orang yang pandir. Kenapa ditanya sama Sultan Mahmud? Mereka ini semua berebut, berusaha untuk mendapatkan satu benda, dan hampir-hampir mereka banyak tidak mendapatkan karena direbuti orang lain yang mempunyai kehendak yang sama, dan mereka kehilangan yang besar. Mereka hanya mendapatkan, kalau mereka dapat cuma bagian kecil sekali, tidak bisa mendapatkan semua. Jangkauan mereka tidak bisa. Seperti pepatah mengatakan, hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tetapi yang sekalian, dengan pandainya ataupun briliannya daripada si Ayas, walaupun dia posisinya sebagai wong cilik, ketika ditanya oleh Sultan Mahmud, kalau anda, apa yang anda harapkan, apa yang anda pegang, dia sambil tersenyum, dia memegang daripada kaki raja, kaki Sultan Mahmud. Apa maknanya? Dibilang apa? Kalau saya mendapatkan sultan, berarti saya mendapatkan segala-galanya, mendapatkan semua yang ada di kerajaan itu. Karena apa? Semua isi daripada benda-benda itu adalah milik sultan. Ini satu tamsil yang sekalian dirahmati Allah Ta'ala.
Apabila manusia kebanyakan sekarang ini berebut dunia materi, sampai hancur-hancuran, sampai perang bunuh-bunuhan berdarah-darah, dan semua ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Peperangan, kerusakan di muka bumi ini semuanya ditinggalkan dan tidak dibawa sama sekali. Dan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan keyakinan, kehilangan ketakwaan, kehilangan ibadah kepada Allah. Yang maksud tujuan manusia di muka bumi adalah mengabdi semata-mata kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayatimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta makan, tidak minta rezeki kepada kita, Maha suci Allah. Bahkan Allah memberikan rezeki kepada kita dan semua makhluk. Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Hadirin, ketika kita mendapatkan Allah, dan insya Allah dalam Ramadan ini kita bagaimana berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita segala-galanya. Kenapa? Takwa merupakan sesuatu yang akan kita bawa. Manusia mati semua meninggalkan segala-galanya. Pangkatnya, kekayaannya, keluarganya, kecintaannya semua ditinggalkan, kecuali yang akan dibawa bekal adalah takwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekal-bekalah kalian, kata Allah Ta'ala, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bukan membawa emas berlian, rumahnya, asetnya, pangkatnya, kekayaannya, keluarganya pun tidak dibawa, semua tidak ada. Dan hidup sendiri dengan apa? Bekal yang mesti kita siapkan, yaitu takwa. Bulan Ramadan inilah sekalian yang insya Allah kurang 5 hari lagi, maka kita sama-sama niat untuk kita semua menjadi pemenang dan juara. Bagaimana kita benar-benar mendapatkan apa yang Allah janjikan, hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Dan insya Allah Allah akan mendapatkan kepada kita sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, ketika si Sultan Mahmud melihat keterdikan daripada si Ayas, maka langsung saat itu diumumkan SK-nya. Ayas mulai sekarang saya angkat menjadi pegawai dekatnya. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih honorer, sekarang diangkat menjadi pegawai negeri, pakai pakaian korpri, kira-kira begitu. Maka teman-temannya yang dulu sama-sama mendaftarkan kerja bareng-bareng tambah iri hati, belum diangkat sama sekali. Ini si Ayas malah sekarang sudah pakai pakaian korpri, dan maka bahkan menjadi pegawai negeri. Tambah dekat, semakin dekat dan semakin asik Raja Sultan dari setiap hari bercanda dengan Ayas. Maka yang kedua kalinya peringatan ataupun surat kaleng datang kepada Sultan Mahmud, dan kemudian kedua kali pula Sultan Mahmud mengumpulkan kembali di tempat yang sama. Kali ini yang dikeluarkan adalah meja batu dan kemudian palu, hammer, dan akhirnya dikeluarkan satu permata yang besar. Kalau di Inggris daripada asalnya India namanya Kohinoor, yang berapa besar karat yang daripada keindahan permata yang ada di dunia ini. Hadirin, mereka semua pada heran, terheran-heran, ada apa ini? Ketika sudah senyap, Sultan Mahmud mengumumkan kepada mereka, aku perintahkan kepada kalian semuanya, daripada ratunya, permaisurinya, kemudian kepada putra-putri mahkota, mentera-menterinya dan semuanya, silahkan kalian memecahkan benda ini. Maka ketika diperintahkan sang Sultan, mereka semua mengangkat ataupun daripada nafasnya menjadi berat. Kenapa? Betapa harganya permata yang begitu besar, kok mau dihancurkan? Ketika ditawarkan satu demi satu, semuanya menolak. Semuanya menolak. Tapi apa sekalian, yang kedua kalinya si Ayas, dia dengan bergeleng-geleng kemudian dia maju ke depan, dilihat oleh semua yang ada di Balairung tadi, dengan dia mengambil palu, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan permata yang besar tadi dihancurkan jadi berkeping-kepingan sekalian. Maka semua nafas mereka tersesak, mereka matanya terbelalak. Kenapa? Wong cilik dia sekarang berani menghancurkan permata kerajaan yang begitu berharga. Ketika kedua kalinya ditanya oleh sang Sultan, wahai Ayas, kenapa engkau hancurkan daripada permata yang aku siapkan demikian? Sedangkan mereka semuanya menolak, mereka semuanya enggan untuk menghancurkan permata tadi. Kedua kali pula si Ayas mengatakan, wahai Sultan yang bijak, mereka adalah orang-orang yang bahlul, orang-orang yang pandir. Kenapa? Apa kata Ayas? Walaupun dia wong cilik, tapi dia dengan diplomasinya mengatakan, kalau mereka ini lebih menghargai benda daripada perintah raja, perintah paduka. Kalau saya lebih mengutamakan perintah paduka Sultan, walaupun harus menghancurkan benda. Dan raja bukan orang yang bodoh. Yang dikeluarkan sama raja adalah imitasi daripada permata kerajaan yang begitu mahal. Hadirin sekalian,
Kemudian si Sultan Mahmud dia dengan bangganya dan dia dengan tambah kedekatannya dengan Ayas, sekaligus dikeluarkan SK-nya yang kedua. Mulai hari ini Ayas diangkat menjadi pemegang bendahara daripada gudang kekayaan kerajaan. Tadinya pangkatnya kopral atau separuh kopral, sekarang dinaikkan di atas, di pundak. Mungkin letnan 1 atau letnan atau kapten dan selanjutnya, dan dia mempunyai berhak untuk memegang kunci perbendaharaan daripada kerajaan. Hadirin, apa ini maknanya di sini? Hari ini banyak manusia ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perintah yang sangat besar, tetapi kebanyakan manusia lebih menyenangi berkecimpung dengan keduniaannya masing-masing. Yang di kantor sibuk dengan kantornya, yang di pasar, yang di mana saja, mengecilkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala demi berkubang kepada keduniaan, kematerian, kebendaan dan sebagainya, mengabaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia adalah imitasi. Dunia adalah bayangan akhirat, bayangan surga, tidak ada apa-apanya, dan hidup sebentar, akhirat selama-lamanya, dan Allah menjanjikan akan diberikan surga yang kekal abadi selama-lamanya. Hidup terus, tidak pernah mati, sehat terus, tidak pernah sakit, muda terus, tidak pernah tua, bahagia terus, tidak pernah susah. Di mana dia? Di jannahnya Allah Ta'ala, yang Allah mengendaki kita semua adalah kembali sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kita di dunia sebentar, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, raja-raja, orang besar, orang kaya, orang miskin, semua sudah mendahului kita. Kapan giliran kita? Apa yang mau kita bawa? Bekal yang tidak lain itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi keirian daripada orang-orang di sekitar kerajaan, karena semakin dekat lagi Sultan Mahmud kepada Ayas, dan kebijakan-kebijakan daripada raja sangat-sangat diberikan nasihat-nasihat yang banyak oleh tadinya wong cilik, dan sekarang dia menjadi pemegang bendahara daripada kerajaan. Satu saat lagi datang laporan kepada raja bahwa Ayas ini seorang pengkhianat, karena tiap malam, tengah malam, dia meninggalkan kamarnya dengan pakaian kebesarannya dan kunci yang dia diberikan amanat. Dengan seperti pencuri, dia berjalan pelan-pelan, kemudian mendatangi gudang perbendaharaan, dan menjelang fajar dia kembali ke kamarnya. Maka dibuktikan oleh sang raja, sang sultan, dan dikumpulkan daripada intel-intelnya, kemudian orang-orang yang menyaksikan sekaligus pelapornya, diintai benar-benar pada saat kira-kira jam 2, jam 3 demikian. Betul dan sekalian, saat itu dilihat Ayas mulai keluar daripada kamarnya dengan tersenyap-senyap dan tidak membuat gaduh di kerajaan, dan kemudian dia dengan tenang membuka kunci kerajaan daripada kunci bendahara. Dan dikiranya memang benar-benar dia sebagai pengkhianat akan mengambil daripada amanat raja, amanat sultan. Tetapi apa yang terjadi yang sekalian, ketika dibuka tempat rahasia tersebut, diintai oleh sang sultan dan yang lainnya, apa yang terjadi yang sekalian? Rupanya si Ayas dia masuk ke kamar atau ke gudang tersebut, dan yang dijumpai pertama adalah cermin. Dia dialog dengan dirinya sendiri. Apa yang didengar yang sekalian? Wahai Ayas, janganlah kamu sombong. Pakaian kebesaran adalah pakaian amanat. Kamu diberikan amanat oleh sultan. Demikian pangkatmu ataupun jabatanmu adalah sebagai amanat. Janganlah kamu semena-mena. Dan ini didengar oleh sang sultan dan yang lain-lainnya. Kemudian perlahan dia lepas pakaian kebesarannya, dan kemudian dia membuka peti yang usang. Rupanya adalah pakaian dia yang lama, yaitu pakaian sunnah. Pakaian macam pakaian apa namanya? Pakaian untuk ibadah, untuk sholat. Dan kemudian dia hamparkan sejadah dengan tenang di dalam gudang yang dia diberikan amanat, melaksanakan sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud. Di luar daripada pemikiran orang-orang yang iri, yang dengki, yang melaporkan kepada sultan. Ketika itulah sultan mulai geleng-geleng kepala. Bayangannya dia adalah sebagai pencuri, pengkhianat, koruptor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dengan khusyuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui hatta oleh keluarganya sendiri. Dan dia kemudian berdoa dengan khusyuk, menangis, mendoakan dirinya, orang tuanya, keluarganya dan semuanya. Dan nabil khusus didoakan sultannya, bukan di depan seperti kebanyakan orang menyembah-nyembah dan menjilat-jilat kepada sang sultan, tetapi dia mendoakan, ya Allah, ampunkan sultan dan berikan kebaikan-kebaikan. Dipuji-puji di luar tahunya si sultan itu sendiri. Bagaimana perasaan hadirin sekalian daripada sultan itu ketika mendengar dan melihat daripada apa yang dibacakan ataupun didoakan oleh si Ayas yang disenangi oleh sang sultan tadi. Demikian akhirnya apa? Bahkan wahai Allah, kepada orang-orang saudara-saudaraku, teman-temanku yang iri hati, yang kurang suka kepadaku, maafkan dia ya Allah. Maka mereka tidak mempunyai wajah lagi, merasa malu. Dan ketika itu waktu menjelang fajar, maka sultan kemudian mengajak kepada
yang lainnya supaya kembali, dan insya Allah besok pagi pukul 8 akan kumpul kembali di Balai Irung seperti mana sebelum-sebelumnya. Apa yang terjadi yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu semua pada kumpul, SK terakhir daripada sang sultan mengatakan apa? Mulai hari ini ayah saya angkat menjadi Perdana Menteri. Tanpa kampanye, tanpa money politik, tanpa money laundering. Kalau orang itu bertakwa, orang itu jujur, orang itu ikhlas, istiqomah, maka diangkat kedudukannya seperti mana Yusuf alaihissalam. Walaupun keluarganya benci, mempunyai makar yang jahat, sampai dimasukkan dalam sumur, Allah punya kuasa melalui proses yang panjang, dibeli oleh seorang saudagar, kemudian dijual dengan harga yang murah, dan kemudian sampailah ke kerajaan. Dan kita tahu semua cerita yang panjang, dan pada ujung-ujungnya Yusuf alaihissalam menjadi Perdana Menteri di Mesir tanpa dia ambisi minta jabatan dan sebagainya. Kalau Allah mengangkat derajat seorang, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Demikian dan sekalian manusia biasa tadi, Bilal, dia wong cilik dari Afrika, budak, dijual belikan, bahkan kedudukan yang terakhir sebagai pengisar gandum, kerjanya keledai. Bagaimana supaya keledai itu mengisar gandum menjadi tepung yang lembut, dikerjakan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf kepada Bilal, orang yang hitam. Allah tidak melihat wajah seseorang mau putih mau hitam, tetapi Allah memandang kepada manusia ada takwanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah pandang kepada semua manusia seluruh jagat sampai kiamat adalah hati-hatinya, kolbunya. Karena ini merupakan rahasia Allah. Pepatah pun mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, hati orang siapa tahu. Hadirin, Allah memandang, selalu memonitor hati kita, yang kita mesti harus hati-hati. Dan kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Karena ulama katakan, hati setiap manusia ada di dalam jari-jarinya Allah. Artinya apa? Dalam monitornya Allah, dalam genggaman Allah, dalam ketentuan Allah, dalam kadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada 5 hari yang terakhir sekalian, mungkin masih ada kesempatan kita mendapatkan Lailatul Qadar, penentu yang terbaik buat nasib kita masing-masing, keluarga kita, keturunan kita, bangsa negara kita. Bagaimana ada perubahan, perbaikan, sehingga akan menjadi hasanah di dunia, dan akhir kita dalam keadaan husnul khatimah, happy ending. Negeri kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin akan Allah datangkan, Allah akan lantik yang adil, yang sayang kepada rakyatnya. Demikian rakyatnya pun cinta kepada pemimpinnya, sehingga hidup umat Islam khususnya di Indonesia yang bersuku-suku, berbeda karakter, Allah akan berikan kedamaian, rasa kasih sayang. Buat Allah segala-galanya adalah mampu. Seorang yang mendapatkan Allah mendapatkan segala-galanya, tetapi ketika kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Hadirin, di mana saja kita niatkan bersama Allah dalam keadaan suka duka, 5 hari lagi kita dekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling suka Allah kepada hambanya ketika seorang hamba mendekatkan hamba yang lain supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat ini saya baca, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah bertanya dan sekaligus memberikan jawaban kepada kita dalam surat Fussilat 33. Siapakah manusia yang paling baik perkataan? Siapa? Allah bertanya, sekaligus Allah langsung berikan jawaban, yaitu seorang manusia yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak, bukan mengejek, bukan menggurui, tetapi mengajak tentunya dengan rambu-rambu, yaitu dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kasih sayang, tidak ada pamrih, ikhlas, istiqomah, terus menerus, dan mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu perkataan yang Allah sangat suka. Dan kemudian apabila seorang yang diajak dekat kepada Allah, tadinya maksiat, taubat, dan dia menjadi orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada seorang yang mengajak kembali saudaranya dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan seorang itu menjadi bangga, bukan sombong. Wa qala innani minal muslimin. Allah menyatakan bagaimana supaya kita bangga kepada Islam, bukan kepada kelompok, golongan, atau kepada diri pribadi. Tidak boleh membanggakan, tetapi kita bangga dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah telah menamakan kita sejak dahulu adalah kita adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Allah sendiri menamakan huwa samakumul muslimin min qabl. Dia Allah telah menamakan kalian sebagai orang-orang muslim. Kita tidak boleh menamakan golongan A, B, C dan sebagainya. Dan tidak boleh kita bangga seperti mana Allah melarang kepada kita, memperingatkan kepada kita
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Apalagi yang paling bahaya, kelompok saya yang paling benar, yang lainnya finnar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi ini adalah mungkin gurunya iblis. Wallah alam, guru iblis punya guru apa tidak? Tetapi yang jelas dia akan seperti iblis, mengatakan kepada Adam, ana khairum minhu. Mengatakan kepada Allah bahwa aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, dengan Adam daripada tanah. Merendahkan. Itulah sifat yang Allah benci. Yang sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, jangan ada pada kalian di dalam hati sekecil daripada kesombongan. Tidak akan bau surga, kata Rasulullah SAW. Para sahabat khawatir dan takut dan bertanya karena tidak tahu. Terjadilah asbabul wurud daripada hadis Rasulullah SAW. Apakah seorang pakai pakaian yang rapi, jali, wangi, bersih, kemudian pakai sepatu yang bersih, licin, apakah itu kategori sombong? Beliau SAW tersenyum dan mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Bukan maaf-maaf kucel, kumel dan sebagainya, tidak. Allah suka kepada kebersihan, Allah suka kepada kesucian, dan Allah suka kepada kerapian. Rapi, jali, wangi, membawa suasana kebaikan. Dan disunahkan kalau kita ke masjid dan di mana saja tentunya membawa aroma. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tamsil dan anjuran, kalau kita kumpul dekat-dekat dengan orang jual minyak, wanginya akan bau wangi. Tapi kalau maaf-maaf kita kumpul dengan orang kumpul kebo, maka baunya kebo, dan suasana nuansanya suasana nuansa kebo. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu sekalian, inilah kesempatan kita yang 1 bulan ini kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk kita selalu memakmurkan masjid. Maka terutama kaum laki-laki, jangan sampai nanti selepas daripada pasca Ramadan kok tidak kembali lagi ke masjid. Allah merasa kehilangan. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita sama sekali, tetapi Allah merindukan kita. Allah merindukan kepada kita. Dan kerinduan Allah SWT, senangnya kepada orang yang tobat, lebih senang daripada dalam sabda Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lebih senangnya Allah Ta'ala ketika hambanya kembali kepadanya, bertobat, seperti mana seorang musafir yang berangkat dengan kendaraannya, kuda atau unta, dan bekalnya yang komplit. Ketika di padang pasir yang panas tandus luas, di situ ada sebatang pokok pohon yang rindang, biasa dia melepaskan lelah, istirahat, makan, minum dan sebagainya. Bagaikan di tol adalah di situ rest area, maka dia akan istirahat, mengisi bensin, buang hajat dan sebagainya. Bahkan kalau muslim dia sholat di masjid, kemudian akan melanjutkan perjalanan. Nah, ketika musafir tadi yang sekalian istirahat, setelah dia makan minum, dia ikatkan kendaraannya tadi dan bekalnya yang masih komplit. Ketika dia terlena tidur, ketika dia bangun, semuanya hilang sirna. Baik kendaraannya, dia kuda dan bekalnya semuanya tidak ada lagi. Kemana dia cari? Padang pasir panas tandus seperti lautan, tidak ada pinggirannya, tidak ada batasannya. Mau kemana dia cari? Maka dia putus asa setengahnya. Bagaimanapun dia toh mati umpamanya di tempat yang rindang, bukan di tempat yang panas. Maka ketika itu sekalian dalam tamsil yang Rasulullah SAW gambarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut, ketika terbangun tadi musafir tersebut, subhanallah, di situ dia dapati kendaraan komplit dengan berbekalannya tadi. Maka spontan dia langsung berteriak, mengatakan apa? Sampai dia terlepas kata-katanya. Kata orang Jawa, keperucut. Apa dia katakan? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Yang semestinya dia mengatakan, ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tetapi dia tadi terlepas mengucapkan saking senangnya, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Apa disabdakan dalam mafhum hadis tersebut berikutnya? Allah SWT lebih suka ketika hambanya bertobat, lebih suka daripada seorang tadi musafir yang mendapatkan kendaraannya komplit dengan bekalnya. Begitulah Allah Ta'ala firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT suka kepada hambanya bertobat dan mensucikan dirinya, walaupun tidak boleh merasa sok suci atau semucen. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Tidak boleh kita merasa sok suci, semucen kata orang Jawa. Allah Maha tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka oleh sebab itu dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah takwa yang lebih daripada 60 ayat. Bahkan ada yang meneliti lagi lebih daripada 100 ayat. Kunci-kunci semua simpul-simpul hidup kita dan sekalian ada di dalam kata takwa. Bahkan ketika seorang itu takwa, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan urusannya. Dan dalam surat At-Tolak ayat 2 Allah berfirman,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat, patuh, manut, lulut, tunduk, loyal kepada Allah dan tidak kepada selain Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan berikan way out, jalan keluar daripada semua masalah. Allahu Akbar. Bukan kepada orang pintar kita datang, kepada dukun dan sebagainya, tidak, karena mereka makhluk dan bahkan syirik, tidak ada ampunannya sama sekali, dan tempatnya kalau tidak tobat di jahanam selama-lamanya. Tetapi kalau kita kepada Allah Sang Maha Kuasa segala-galanya, Rabbul Alamin, maka Allah menjanjikan pasti akan diberikan way out dan solusinya atau rezekinya yang tidak disangka-sangka. Dengan kudrat Allah, unbelievable, unpredictable, tidak masuk akal, karena Allah kuasa. Idza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Dengan kudratnya segenap Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala ketentuannya, karena Allah yang mempunyai kuasa alam raya ini, Rabbul Alamin. Bahkan ayat berikutnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang luar biasa. Ayat ketiga daripada At-Tolak, judulnya surat perceraian. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu Akbar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menjadikan semua urusan kita mudah. Allahu Akbar. Kepada siapa kita akan mencari solusi, jalan keluar? Hari ini sekalian, kenapa banyak perceraian? Suami istri, bahkan di pengadilan agama paling banyak menumpuknya masalah perceraian. Kalau kita jangan lihat di televisi lebih-lebih gosip, silet, pacul, celurit. Banyak artis-artos, selebritis-selebritos belum nikah sudah cerai. Loh, belum nikah sudah cerai, macam mana itu? Banyak di depan kamera, masya Allah, mundak-munduk, cuci apa namanya, saling puji-memuji. Memang disoteng supaya dilihat seluruh. Apa yang terjadi sekalian? Ketika kena koslet sedikit, panggil lawyer masing-masing. Kemudian saling apa? Hujat menghujat. Belum nikah sudah apa? Sudah cerai. Ajaib. Kenapa demikian sekalian? Allah SWT tidak akan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu pasca wedding. Sekarang orang kebanyakan mengikuti cara pola barat, pola non muslim yang tidak punya aturan, yaitu apa? Pre-wedding. Bahkan maaf-maaf, sebelum nikah disahkan penghulu, foto-fotonya pun sudah apa namanya? Insya Allah tidak terjadi kepada jamaah hakim. Amin. Itu di selatannya Nyi Kidul bagian selatan, kira-kira begitu. Hadirin, mari kita kembali kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Cepat-cepat kita kembali bertobat kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kas-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu kembali kepada keampunan Allah. Jangan ditunda. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tidak mesti harus sakit dulu baru mati. Tidak mesti harus tua dulu baru mati. Tidak. Kapan saja, di mana saja pantas. Dirahasiakan Allah Ta'ala. Maka kita harus selalu standby. Harus kita selalu menjaga diri. Hati-hati, itulah takwa. Maka ketika kita menjaga ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada, dan Allah melihat hati kita istiqomah, ikhlas, walaupun amalnya sedikit tapi kualitas, Allah akan berikan kepada kita momen yang terakhir yang terbaik. Endingnya yang apa? Kalau harmoni itu ataupun orkestra itu, endingnya yang apa? Masya Allah, kita kalau lihat itu apa namanya, orkestra di luar negeri, senyap penontonnya begitu terkesima, terpesona. Dan ketika selesai dengan ending yang baik, semua penontonnya berdiri, aplaus. Sudah selesai berkali-kali, aplaus lagi. Itu gambaran sekalian. Ketika kita ini dekat sama Allah Ta'ala, mengikuti Rasulullah SAW, walaupun kita awal-awalnya ini penuh dengan kegelapan, jahiliyah, dosa yang besar, ketika kita cepat kembali kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita irama-irama yang indah. Ketenangan, ketaatan, keberkahan, kebaikan diberikan oleh Allah Ta'ala, hayatan thayyibah. Kepada siapa? Orang yang beriman dan bertakwa, yang beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, sungguh amat pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Allahu Akbar. Syaratnya iman, amal soleh, laki-laki maupun wanita, kaya miskin, tua muda, Arab ajam, tidak terkhususkan kepada siapa saja, laki perempuan,
beramal soleh, syaratnya iman, sungguh amat pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ukuran Allah, bukan ukuran kita, materi, kebendaan dan sebagainya. Apapun kondisi kita, diberikan yang terbaik. Hidup hasanah, hayatan thayyibah. Kemudian akan diberikan akhirnya akhir yang terbaik, yaitu husnul khotimah, dalam keadaan Allah ridho. Dan pada waktu Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau Allah ridho, memanggil malaikat Jibril alaihissalam, memberikan satu keridoan. Wahai Jibril, aku ridho kepada si fulan, maka beritahukan kepada semua malaikat dan berikan kepada penduduk bumi kabar gembira bahwa aku ridho kepadanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, sebaliknya ketika Allah menyampaikan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku benci kepada fulan, beritahukan kepada malaikat-malaikat yang lain dan berikan berita kepada penduduk bumi bahwa aku murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika itu sekalian, Abu Bakar duduk di samping Rasulullah SAW. Dia bertanya, siapa itu kira-kira ya Allah? Yang bahkan Rasulullah SAW memberikan apa? Nanti akan datang, akan ada daripada umatku 8 pintu surga yang merindukan untuk mengajak masuk kepada pintu tersebut. Adakah itu ya Rasulullah? Beliau katakan, dan aku harapkan orang itu adalah engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan daripada apa yang disampaikan Rasulullah SAW, beliau menangis sejadi-jadinya. Dan bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kenapa? Pada saat itu Jibril juga datang menyampaikan salam Allah langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa harunya sekalian, gembiranya, dan dia tawadhu'nya luar biasa. Dia sudah dipastikan dia calon ahli surga. Bahkan dikatakan surga itu senang kalau Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalamnya. Kalau kita ini orang yang awam, yang banyak dosa, kita senang sekali masuk ke surga, walaupun kita di emper surganya Allah SWT, daripada masuk neraka jahanam. Seperti bujukannya Abu Nawas, ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu, tetapi aku tidak kuat masuk daripada panasnya api nerakamu. Lah kira-kira mau dimasukkan mana sama Allah SWT? Ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu, tapi aku tidak kuat dengan panasnya api neraka. Kira-kira mau dimasukkan mana Allah yang maha pengasih, maha pengampun? Kalau Abu Bakar Siddiq dia disenangi sama 8 pintu surga, diharapkan masuk, tapi tidak mungkin tubuhnya satu masuk 8 sekaligus. Tapi semua merindukan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Dia adalah orang yang paling bertakwa daripada umat Muhammad SAW. Yang pertama masuk Islam, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Habis-habisan dia punya hartanya, bahkan yang menemani Rasulullah SAW melindungi di dalam gua Thur. Dan apa hadirin sekalian, dialah orang yang meyakini ketika orang-orang kafir, bahkan orang-orang Islam yang imannya lemah di Mekah, Rasulullah SAW pulang daripada Mi'raj, semua banyak yang murtad, tetapi Abu Bakar yang yakin, sehingga dikatakan As-Siddiq, yang membenarkan. Itulah sekalian khalifah yang tidak lama dia punya kepemimpinan 2,5 tahun, tetapi Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab anhu, kemudian Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya. Mereka itulah teladan-teladan kita yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak mesti belajar kepada bagaimana cara kehidupan mereka para sahabat, yang karena mereka telah mengkopi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita mesti sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, sehingga keluarga kita insyaallah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita akan mendapatkan hasanah, dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya di penghujung daripada Ramadan ini, semoga Allah taala meridhoi kita semuanya dan menjadikan perbaikan ke depannya, dan insyaallah bangsa negara kita pun akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan terjadi hanya di negeri Sabah, tetapi insyaallah negeri kita pun akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendahulu-pendahulu kita telah menghidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan Indonesia menjadi negeri yang paling banyak kaum musliminnya, sampai sekarang ini banyak jamaah hajinya yang dikuota. Sampai demikian sekalian, begitu gairahnya umat Islam. Cuma kita melihat bagaimana keadaan yang masih bercerai-berai, tetapi belum dan tidak, artinya tidak boleh putus asa. Kita terus mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar Allah satu padukan kita umat Islam, dan kita bersama-sama berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita, diberikan kemampuan untuk mengamalkan dinullah, perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW dengan istiqamah terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita masuk garis finish dalam keadaan Allah meridhoi kita, dan kita akan diberikan apa-apa yang dijanjikan kepada kita sekalian. Demikian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan, dan semuanya datang daripada Allah adalah kebenaran, yang datang daripada saya adalah
salah nafsu, dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik kita mampu mengamalkan dan tidak lupa kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mohon maaf